Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya bernama PPP AIW Fikrul Ilmi R. Hajar Eskom Inkom. Saya adalah seorang dosen tetap program studi manajemen informatika di Stikom Tunas Bangsa Kota Pematang Siantar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri saya sebagai seorang dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Saat ini, saya mengajar beberapa mata kuliah di Stikom Tunas Bangsa, baik program studi manajemen informatika, sistem informasi, dan juga teknik informatika. Kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer adalah mata kuliah teori yang memiliki bobot sebesar 2 SKS yang akan dibawakan selama 1 semester. Mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini sangat perlu dipelajari karena mata kuliah ini adalah fondasi dasar untuk lebih memahami teknologi komputer. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa metode pembelajaran yang akan saya bawakan, di mana saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Metode delivery pada mata kuliah ini saya gunakan, di mana saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa melalui teknik ceramah. Sedangkan metode interaction ini saya bawakan sebagai interaksi saya sebagai dosen dengan mahasiswa selama pembelajaran seperti diskusi dan tanya jawab. Sedangkan teknik yang terakhir yaitu metode assessment ini saya gunakan untuk mengukur sejauh mana ketercapaian pembelajaran oleh si mahasiswa, yaitu melalui tugas mingguan dan juga kuis yang saya berikan. Di kesempatan kali ini saya akan menguraikan sedikit apa saja yang ada di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang membahas konsep dan struktur internal komputer yang menjadi landasan dalam memahami cara kerja sistem komputasi. Materi ini meliputi dari representasi data, sistem bilangan, struktur CPU, siklus instruksi, kemudian set instruksi, hierarki memori, sistem input-output, serta perbandingan arsitektur komputer klasik dan modern, seperti multiprosesor dan juga multicore. Saya beserta beberapa dosen pengampu mata kuliah ini melakukan diskusi untuk menentukan capaian pembelajaran atau CPL dan CPMK di mata kuliah ini. Terdapat 1 buah CPL atau capaian pembelajaran di mata kuliah ini, di mana CPL-nya itu adalah mahasiswa memahami konsep ilmu komputer dasar dan mampu menjelaskan dalam konteks yang relevan. Nah, dari 1 capaian pembelajaran ini terdapat turunannya sebanyak 2 CPMK, yaitu yang pertama mampu memahami konsep ilmu komputer dasar, dan CPMK yang selanjutnya adalah mampu menjelaskan konsep ilmu komputer dasar dalam konteks yang relevan. Oke, mata kuliah ini dibagi menjadi 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Nah, adapun sumber referensi yang saya gunakan dari mata kuliah ini adalah diambil dari beberapa modul bahan ajar dan beberapa artikel ilmiah yang saya gunakan. Sebagai contoh, saya ambil dari referensi buku yang berjudul Computer Organization dan Arsitektur, Designing for Performance oleh Stalling W pada tahun 2019. Secara umum, penilaian akhir dari mata kuliah ini itu terdiri dari beberapa komponen nilai. Yang pertama, kehadiran 10%, kemudian presentasi sebanyak 5%, tugas 15%, kemudian kuis atau formatif itu sebesar 10%,
Kemudian ujian tengah semester sebesar 25% hingga yang terakhir yaitu ujian akhir semester yaitu sebesar 35%. Sehingga total bobot pada penilaian itu sebesar 100%. Itulah beberapa penjelasan dan teknik pengajaran yang saya bawakan pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Selanjutnya saya akan menampilkan video pengajaran saya sebagai berikut. Oke. Assalamualaikum. Oke. Oke, apa kabar anak-anak? Baik ya. Oke, sudah nampil ya. Oke, anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer di pertemuan kedua ya. Nah, seperti biasa, untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, kita berharap apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dan berkah untuk kedepannya ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai, saya presensi terlebih dahulu. Aisyah Aldaniar, Aisyah Putri, Alfifa, Alma, Ganis, belum hadir, sakit atau kayak mana kabarnya? Halima, Iren, Irgi, kemudian Muhammad Reza, sakit apa dia? Demam atau yang lain? Iya, Rafli, Ratu, nggak ada kabar ya. Rifki, Yulia, Yume. Oke, berarti ada sekitar 2 atau 3 orang ya. Mungkin akan menyusul ya kabarnya melalui dari WA. Oke, anak-anak, sebelumnya kita sudah membahas tentang RPS, Rencana Pembelajaran Arsitektur dan Organisasi Komputer. Hari ini kita akan sedikit membahas lanjutan dari pertemuan pertama ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya di era teknologi seperti ini, pernah tidak kalian membayangkan bagaimana otak perangkat komputer ketika kalian chatting WA ayam bebek kalian? Atau bermain game? Atau nge-scroll TikTok? Nah, ada yang kepikiran sampai ke sana bagaimana cara kerja otak dari komputer? Belum? Nah, di dalam mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas jiwa dan raga ya dari sebuah komputer. Makanya biasanya di semester awal-awal ini wajib dipelajari dan ini adalah mata kuliah wajib untuk jurusan komputer ya. Salah satunya di Stikom Tunas Bangsa kita ini. Oke, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran ini masih lanjutan yang sebelumnya, di mana capaian pembelajaran atau CPL itu kalian diharapkan bisa memahami konsep dari ilmu komputer dasar dan mampu menjelaskannya dalam konteks yang relevan. Nah, itu adalah yang ingin dihasilkan ya ketika nanti tamat dari sini. Minimal paham aja dulu konsepnya. Kemudian untuk CPMK ini lanjutan bawahnya yaitu mampu memahami konsep ilmu komputer dan pokok intinya dari pertemuan kedua ini adalah di bagian sub CPMK, di mana di dalam bawah CPMK itu kalian harus mampu menjelaskan. Berarti setelah kalian pahami, kalian harus bisa menjelaskan konsep dasar. Yang pertama apa itu arsitektur komputer. Yang pertama ada CPU, apa kepanjangannya kira-kira? Central Processing Unit, memori atau penyimpanan ya, dan yang terakhir adalah I/O.
I/O itu adalah input atau output ya. Nah, ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, apa itu arsitektur dan organisasi komputer? Nah, ini adalah dua hal yang menjadi jiwa dan raga pada komputer ya. Yang pertama, definisi dari arsitektur itu adalah desain konseptual dari sistem komputer, termasuk bagaimana instruction atau panduan dari sebuah arsitektur, register sampai mode pengalamat. Nah, sedangkan organisasi ini adalah implementasi nyata dari sebuah arsitektur tersebut. Nah, sebagai contoh, ini masih kosong ya. Arsitektur itu diibaratkan adalah rumah. Rumah, dan di sini pasti ada bagian-bagiannya, ya kan? Rumah, contohnya apa aja bagian-bagiannya? Ada kamar, ada teras, ada dapur, ada atap. Nah, itu adalah arsitektur. Dan setiap bagian itu juga ada ukurannya. Contoh, biasanya ukuran kamar orang tua dengan kalian pasti berbeda ukurannya. Atau ukuran dari kamar tidur dengan kamar mandi pasti berbeda ukurannya ya. Nah, itu adalah arsitektur. Sedangkan si organisasi ini adalah orangnya. Ini pakai topi. Orang yang membangun rumah tersebut. Ini eceknya rumahnya belum jadi ya. Nah, inilah diibaratkan. Nah ya. Nah, berarti kira-kira paham ya? Nah, dan orangnya inilah yang akan menyusun bagaimana komputer tersebut. Contoh di komputer. Di komputer pasti memiliki spesifikasi yang berbeda. Ya kan? Contoh ada yang prosesornya Core i3, Core i5, Core i9. Begitu juga dengan penyimpanan. Ada RAM ya kan? Ada RAM, ada ROM, dan masing-masing penyimpanan juga berbeda. Ada HDD, ada SSD. Ya, semua itu dikemas oleh si organisasi komputer. Nah ya. Nah, jadi inilah asal dari jiwa dan raga pada komputer. Oke, sampai sini paham kira-kira? Oke ya. Selanjutnya komponen utama sistem komputer. Nah, ada 3 yang paling utama. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit. Ini adalah otaknya. Nah, kalau kalian ada nggak otaknya? Ada ya. Nah, nggak mungkin manusia nggak ada ya. Nah, otak komputer itu tugasnya menjalani semua instruksi. Contoh nih, kita kalau lapar, perutnya keroncongan, pasti otak memberikan instruksi untuk mengambil makanan, bukan yang diambil HP. Nah ya, berbeda ya. Nah, kalau yang diambil HP berarti ada yang error dalam instruksinya. Kemudian memori, tempat penyimpanan sementara. Nah, walaupun sementara, tetapi ini ada yang sifatnya permanen juga ya. Sebagai contoh, kalau kalian di memori kalian itu biasanya kalau tidak dalam bentuk catatan, dalam bentuk hafalan. Masih ingat nggak waktu sekolah dulu? Hafal undang-undang dasar, hafal lagu Indonesia Raya, itu masuk disimpan ke dalam memori kita ya, di otak kita. Tapi ada juga yang menyimpan memori di dalam bentuk notes. Misal, ada tugas hari ini dari Pak Pikrul misalnya. Ya, kemudian di situ kita tulis bahwasanya ada tugas, oh besok tugas Pak Pikrul dikumpul jam berapa. Nah, itu kita simpan ke dalam notes ya. Kemudian ada sistem input dan output. Sistem input dan output ini adalah yang memberikan masukan sekaligus luaran. Nah, disimulasikan adalah indera kita. Kita manusia punya indera kan?
Ada berapa indera yang ada di tubuh kita? Ada 5. Apa aja contohnya kira-kira? Penciuman, rasa, mendengar, apa lagi? Yang suka megang-megang, apa sebutannya? Meraba ya, suka meraba ya. Berarti ya. Yang lain ada lagi? Nah, itu nanti jadi tugas ya kalau nggak tahu ya. Oke. Nah, input output itu adalah diibaratkan indera kita ya sebagai manusia. Nah, di dalam siklus instruksi Central Processing Unit, nah ini ada terdiri dari 4. Yang pertama ada fetch, ada decode, execute, dan juga store. Nah, keempat ini saling berkaitan dan mirip bagian dari algoritma. Contoh, fetch mengambil instruksi dari memori. Nah, pernah tidak kalau kalian menggunakan kalkulator, kita ingin melakukan sesuatu. Biasanya kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian, minimal dia ada 2 angka. Bisa nggak menjumlahkan 1 angka aja? Nggak bisa ya. Nah, berarti minimal 2. Misalnya 5 tambah 3. Itu adalah instruksinya. Kemudian dekode. Dekode ini adalah tahapan untuk menerjemahkan. Di dalam komputer, komputer tidak mengerti yang namanya bahasa Python, bahasa C, bahasa PHP, dan bahasa pemrograman yang lainnya. Komputer hanya mengerti bahasa biner. Biner itu apa? Ada yang ingat biner? Bahasa yang terdiri dari 0 dan 1. Hanya itu yang dimengerti komputer. Nah, berarti kalau misalnya bahasa C yang kita ketik di komputer, itu komputer nggak ngerti. Dia ngertinya hanya 0 dan 1. Tugas si dekode adalah menerjemahkan. Setiap huruf yang kita input itu di-convert ke dalam bentuk biner. Contoh huruf A, apa kode binernya? Huruf B, apa kode binernya? Nah, makanya kode biner itu panjang urutannya. Nah, kemudian di tahapan execute, ini adalah yang melaksanakan operasi. Apa yang diminta operasinya itu dilakukan oleh yang namanya execute. Dan yang memerintahkan itu adalah si ALU. Apa itu ALU kira-kira? Arithmetic Logical Unit. Ya. Nah, kemudian store. Hasil yang sudah dieksekusi itu disimpan. Disimpan ya. Contoh nih, instruksinya adalah penjumlahan. Yang dimasukkan adalah 5 ditambah dengan 3. 5 ditambah 3. Kemudian di kode ini diterjemahkan ke dalam komputer. Kemudian dilaksanakan ya, dieksekut oleh yang bernama ALU. Nah, dilaksanakan sehingga hasilnya berapa? 8. Hasil 8 inilah yang disimpan ke store, ke dalam memori lagi. Berarti awalnya itu adalah dari memori ke memori. Nah, kalian ketik saja di kalkulator, di laptop, 5 tambah 3, kalian simpan, itu prosesnya sangat cepat. Ya, sangat cepat. Kalian belum berkedip, udah jalan jawabannya ya. Oke, setelah di store sampai ke memori dan inilah yang diberikan ke kita lagi ya, ke si pengguna. Nah, jadi ini adalah siklus instruksi dari Central Processing Unit. Caranya cukup ribet, tetapi kalau dipelajari mudah ya. Yang penting paham saja alurnya. Oke, ini adalah beberapa gambar contoh dari penggunaan arsitektur organisasi dan komputer ya. Nah, di situ terlihat ya ada sedikit problem. Nah, sudah terlihat ya di situ ada yang namanya bentuk chip.
Chip itu adalah Central Processing Unit-nya. Jadi, kalau kalian mengira PC ini adalah CPU, itu salah. Ya, CPU itu adalah yang kecil banget. Nah, ini namanya PC. Nah, jangan dibedakan ya. Misalnya mau ke toko, Bang, mau beli CPU. Nah, jangan, itu salah ya. Apalagi kalau kalian ditanya, apa ini namanya CPU? Salah, yang benar adalah PC ya. Nah, kemudian itu ada beberapa contoh proses dari arsitektur dan organisasi komputer ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, apa? Silakan, Nak. Bagian ALU ya. Bagian execute, ALU, logika dan aritmatika. Nah, execute ini adalah proses di mana mengolah instruksi logika atau aritmatika. Aritmatika itu terdiri dari proses matematika yang ada di dalamnya. Apa saja contoh proses matematika? Penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan lainnya. Nah, sedangkan logika ini yang berkaitan dengan penyesuaian atau logika dari manusia itu sendiri. Contoh, ada istilah and or not. Ini adalah dasar ya, nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian ada lagi yang namanya greater than. Ini adalah lebih besar. Ada namanya lower than. Ini juga lebih kecil. Nah, itu adalah contoh dari logika ya. Nah, sampai sini kira-kira udah paham? Oke ya. Oke, anak-anak, itu saja. Nah, untuk pertemuan hari ini kita sudahi saja ya. Nah, jadi ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Nah, jadi tugasnya ini hanya ada dua. Yang pertama, kalian cari satu buah artikel ilmiah tentang teknologi yang modern saat ini. Apa sih perkembangan yang terbaru? Itu kalian cari di internet. Bukan cari di Google ya, tetapi di artikel, berita, ataupun dari publikasi ilmiah. Kemudian, kalian jelaskan keterkaitannya dengan arsitektur dan organisasi komputer. Nah, itu saja. Tugas tersebut dikumpul dalam bentuk dokumen Word dengan format NIM sama nama kalian. Nah, dikumpul itu hari Jumat ya, karena ini hari Jumat, berarti minggu depan ya. Minggu depan, paling lama itu pukul 17.00 ya. Nah, itu saja untuk tugasnya yang bisa saya sampaikan dan juga materinya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bawakan hari ini dan kita berjumpa kembali dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat dan panjang umur ya. Oke, baik, kita sudahi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dan terima kasih sudah menonton video saya terkait pengajaran pada mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih banyak dan apresiasi yang sebesarnya kepada tim penilai dari sertifikasi dosen dan seluruh pihak yang mendukung saya dalam proses ini. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Dan video ini menjadi salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT sertifikasi dosen. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.